Aksesoris S Pro 2 ini memang bisa bikin kameranya jadi ganteng. Tapi kalau penggunaannya gimana nih? Apakah bikin nyusahin atau bikin jadi enak? Ikuzo kita bahas. Selamat datang di channel saya Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen bikin impresi aja. Nih videonya cukup sebentar mungkin soal penggunaan si Explorer Pro Grip Kit-nya si Insta360 S Pro 2. Nih yang bikin kameranya jadi ganteng. Ini sebenarnya action cam guys, bukan sebuah kamera. Ya, biar gua kasih unjuk. Nah, begini buat bentukannya ya. Kalau pakai S Pro 2-nya biasa aja action cam, tapi kalau dipakai sama gear yang satu ini nih, si grip kitnya atau cage-nya atau apa kalian nyebutnya gitu ya, ini bikin kameranya jadi ganteng. Tapi ya baik lagi, kayak yang tadi gue bilang di opening, apakah dengan pakai si kitnya ini, pakai lensanya ini, lensa sih ngaruh banget ya, berasa banget. Tapi kalau ketika pakai kitnya ini, apakah sengaruh itu buat penggunaannya, seenak itu apa enggak, apakah cuma buat gimmick doang? Nah, ini pengalaman gue. Dan sebelum gue lanjut ke pembahasan impresi videonya, ini gue pengen ngetin dulu kalau untuk setup yang ada di depan gue ini, semua setup Explorer Kit yang ada di Insta360 ini belum dijual di Indonesia. Kemarin gue nanya ke orang China-nya langsung, semoga tahun depan lah, doain aja gitu ya, bisa langsung ada. Si gripnya ini nih, kalau kalian lihat di toko online, itu gripnya beda sama yang si Pro Grip. Yang ini nih, Explorer Pro Gripnya beda. Ini juga belum ada di official Insta360, itu belum ada. Nah, sekarang buat impresinya. Nah, ketika gua pertama kali pakai atau pertama kali ngeliat, pertama kali nyobain, ini bener-bener enak banget gitu ya. Gua jadi nggak megang sebuah action cam, tapi kamera. Dan terbukti juga, kemarin gue tuh sempet datang ke acaranya Anti Graffiti. Pas gue dicek, Mas ini kamera DSLR gitu ya, mirrorless gitu ya. Bukan Pak, ini action cam. Gue buka. Nah, tuh orang-orangnya tuh sampai ngira tuh nih, jadi kayak kamera beneran, memang seganteng itu loh looks-nya. Ya, hal tersebut sebenarnya plus minus gitu ya. Plusnya adalah ketika kalian yang punya action cam-nya, anjir, action cam gue dibilang kamera beneran gitu loh. Kamera mirrorless, kamera yang kayak buat foto-foto gitu. Ya, minusnya adalah jadinya ya, dengan setup seperti ini berarti orang lebih kayak, megang kamera tuh. Jadi gampang ditegur kayaknya. Kemudian buat gripnya juga di sini enak banget. Dia ada tekstur karetnya gitu, nggak cuma kayak bahan besi atau plastik aja, nggak enak digenggam gitu ya, bikin molos, nggak. Ini di genggaman enak banget ketika kalian mau pakai buat foto-foto, pakai action cam-nya juga enak ya buat ergonominya. Ketika kalian mau pakai buat vlogging seperti ini juga enak, mau dipakai vertikal seperti ini juga enak pegangannya gitu ya. Dan kelihatan lebih profesional yang udah jelas. Nah, di cage-nya ini juga di bagian atasnya itu dikasih sebuah colokan untuk kalian pakein mic eksternal. Jadinya mic-nya bisa kalian taruh di cold shoe yang ada di gripnya ini nih, atau di cage-nya. Gue bingung nyebutnya gimana gitu ya. Pokoknya yang ada di aksesorisnya, bisa taruh atas mic-nya, tinggal dicolokin aja buat di kabelnya. Jadi bisa langsung kalian pakai. Nah, sekarang buat dial yang ada di cage si Insta360 S Pro 2 ini bisa kalian custom buat penggunaannya. Di unboxing juga udah pernah gue tunjukin, yang dimana kalian bisa buat ganti-ganti filter gambar atau picture profile atau film simulation nyebutnya gitu ya. Bisa ganti shutter speed, shooting mode, adjust EV juga bisa menggunakan dialnya ini. Tapi di sini gue menemukan satu flaws ketika pakai dialnya ini. Ini sih sebenarnya sepele aja gitu ya, cuman soal tampilannya aja. Jadi ketika kalian putar dialnya, mau ganti settingan apapun yang udah kalian setting di dial itu nggak langsung masuk ke settingan tersebut. Jadi dia agak masuk ke menu dulu, baru ngerubah lagi gitu loh. Ya ini mungkin bisa diperbaiki aja by firmware sama Insta360-nya. Ya masukkan aja gitu ya, biar bisa lebih seamless atau lebih flawless lah gitu loh. Zero mistake jadinya. Jadi lebih kelihatan profesional juga. Nah, si cage atau rigging dari si Insta360 S Pro 2 ini yang bikin dia jadi kamera nih ya, si aksesorisnya ini, dia juga punya daya sebesar 2010 mAh. Jadinya kan karena dia terkoneksi, dia tidak makan daya si S Pro 2-nya. Jadinya bisa ada pilihan mau kalian cas si S Pro 2-nya atau enggak, itu bisa kalian pilih. Buat runtime-nya sendiri itu di sekitar 4 jam penggunaan buat si gripnya ini nih. Dan dari pengalaman gua, kemarin gua pakai buat dokumentasi gua pas anti graffiti harian, itu dua-duanya sih baterainya tebal ya, nggak habis, gue nggak bawa baterai sama sekali, ngecas pun tidak. Nah terus nih, masih soal pengecasannya, kalau kalian mau ngecas gripnya barengan sama action cam-nya langsung, itu juga bisa, karena colokan di gripnya atau di cage-nya ini dia pass through. Jadi ketika kalian ngecas ke gripnya, itu bisa ngecas langsung ke action cam-nya. Kemudian fitur pada si rigging atau cage dari si Insta360 S Pro 2 ini, dia juga ada fiturnya itu pilihan lensa gitu ya. Jadi ketika kalian pakai lensa close up kayak gue sekarang ini, itu juga harus kalian ganti juga, Lens Master nama fiturnya. Jadi ketika kalian pakai fitur tersebut, barulah si
Close up lens ini bisa bekerja, kalian bisa nompok lebih dekat lagi sama subjek yang kalian ambil. Begitu juga di ultra wide-nya. Ketika kalian mau pakai si ultra wide-nya dipasangin ke sini, itu harus diganti dulu lens masternya jadi ultra wide lens. Barulah fitur-fitur yang buat lebih luasnya ketika kalian mau masuk settingan itu kebuka tuh, bisa lebih luas buat gambarnya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, Bang, si Insta360 S Pro 2 itu kan bagian bawahnya ada kayak quick release-nya. Nah, ketika pakai si catch-nya apakah quick release juga apa enggak? Nah, itu tetap quick release. Jadi di sini dia ada modulnya juga, magnet gitu ya. Nah, dia tetap quick release tuh. Dia bisa di bagian bawahnya masih ada, jadinya bisa kalian mounting lagi lah. Nah, terus kemarin waktu gua dikirimin paketnya sama Insta360 China itu dikirimin layar hoodnya seperti ini gitu ya. Yang ditempel di bagian belakangnya dia sistemnya 3M dan dibuka seperti ini. Nah, ini penggunanya buat apa? Ya kalian juga udah tahu gitu ya, biar previewing gambarnya ketika pakai layarnya di luar gitu kan, kalian tidak silo. Tapi kalau di penggunaan gua ketika terpasang hoodnya seperti ini, andai kata gua mau ganti settingan segala macam gitu ya, ketika pakai hoodnya itu agak susah. Jujur aja gitu ya, apalagi kalau settingannya itu ada di bagian ujung dari frame layarnya, itu buat geser-geser agak kesulitan sedikit. Mungkin belum terbiasa aja, tapi itu pengalaman gua ketika pakai hoodnya ini buat sambil dioperasikan layarnya. Oh ya, gua hampir lupa ada satu fitur lagi di catch-nya ini yang dimana dia punya zoom lever gitu buat tuas-tuas yang untuk ngezoomnya gitu ya. Dia bisa ngezoom sampai 2 kali. Gimana dari penggunaan gua? Ya sebenarnya sih berguna, tapi kalau buat point and shoot, kalian mau ngambil, wah subjek cepet tuh, kalian pengen ngezoom. Kalau kalian pakai kamera kan ngezoom kan bisa serak-serak cepet gitu ya. Kalau ini dia agak ngeloading gitu loh. Bukan ngeloading sih, dia buat naiknya agak lama dikit lah. Buat zoom in, buat zoom outnya dia itu agak lama. Jadinya sebenarnya kalau buat casual foto aja atau casual video tidak masalah. Tapi kalau kalian mau pakai ini buat point and shoot, nyari-nyari momen gitu ya, kalian suka street foto, agak mengganggu sebenarnya. Ya itu bisa jadi masukan buat Insta360, mungkin agak bisa dicepetin dikit aja. Nah sekarang gimana soal experience-nya ketika gua coba buat ngambil gambar? Pertama gua mulai dari ngambil foto dulu. Ngambil foto seru pengalamannya gitu ya, karena dia action cam dipakai buat foto tuh seru, lagi ini ukurannya compact, cukup ringan juga di tangan dibandingin gue pakai kamera yang biasanya. Tapi ya baik lagi, untuk kualitas gambarnya dia tidak seproper kayak foto-foto pakai kamera yang beneran atau pakai kamera mirrorless. Dan kalau kalian nanya, Bang gimana buat penggunaan si Insta360 Pro 2 nya buat foto, kualitas gambarnya bagus apa enggak? Ya sebenarnya kalau buat kualitas gambar dibilang bagus ya proper aja, tapi tidak bisa sebagus kayak kamera mirrorless kalau kalian foto-foto gitu ya tuh pakai DSLR. Ya enggak, ini kualitasnya nyesuaiin sama si S Pro 2-nya aja. Karena baik lagi ketika menggunakan si grip atau kitnya ini, itu lebih ngejar pengalamannya gitu ya. Yang gue bilang, ya harusnya kalian juga udah tahu gitu kan, ketika kalian pakai buat foto landscape, buat foto potret, ini jadi lebih enak lah dibandingin kalian pegang action cam yang kayak dicubit begini, foto jepret-jepret, kurang asik. Pakai ini lebih asik jadinya. Nah terus kita agak off topic lagi dari penggunaan si catch atau kitnya ini. Ketika kalian pakai si Insta360 S Pro 2 ini buat ngambil foto, kalau memang tujuan kalian buat nyari momen yang cepet, sorry ada bel, dia agak kurang. Karena apa? Dia ketika kalian ngambil satu foto, kalau kalian pakai resolusi tertingginya, pakai pure shot-nya plus RAW dan resolusinya di 50 megapiksel, dia ada buffer dulu, dan itu lumayan makan waktu juga kalau memang tujuannya buat ngambil momen yang cepat. Nah buat buffernya ini sebenarnya agak mengganggu menurut gua, karena gua ada contoh ketika gua coba buat fotoin kucing, tuh kucing lagi diem, lagi begini kucingnya. Gue jepret terus nggak lama kucing bergerak, gambarnya buffer tuh. Yang keambil kucingnya pas nengok gitu ya. Jadi ya tuh bufferingnya ternyata tidak cocok kalau kalian memang tujuannya untuk ngambil point and shoot cepet, nyari momen cepet gitu. Tapi kalau memang tujuannya hanya mendapatkan gambar-gambar kasual, orang ngestil aja diem jepret, ini enak banget sih kombinasi ini dengan si Insta360 Pro 2-nya buat foto. Sangat-sangat nyaman. Nah sekarang kita beralih ke penggunaan si lensa, modul lensa tambahan lagi di Insta360 S Pro 2-nya ini. Yang pertama kita mulai dari close up lensnya dulu. Buat close up lensnya ini enak banget. Kalau kemarin tuh pas gue lagi ngedokumentasiin acaranya Insta360 S Pro anti gravity yang drone gitu ya, gue pakai si Insta360 S Pro 2 ini dengan Explorer Kit-nya. Ya baik lagi, penggunanya enak banget. Gua buat potret enak gitu ya, tidak mengganggu, nggak harus begini, nggak pegel dari gua megang begini. Si drone yang gua pegang-pegang itu bisa cukup close up juga dengan menggunakan si close up lensnya ini. Nah ketika kalian pakai close up lensnya ini juga tidak ada isu yang gimana-gimana gitu ya, tidak ada penurunan kualitas gambar atau gambarnya jadi kok ada kromatis segala macam, itu nggak ada.
Malah ketika pakai close up lens-nya ini, ya namanya juga close up lens, jadinya kalian bisa lebih nompo ke produk yang kalian ambil. Cuman ketika kalian pakai modul close up lens-nya ini, itu ada peringatan yang dimana coba untuk tolong nyalain si picking display-nya. Karena apa? Ini perihal ngomongin si kualitas dari layarnya, bukan kualitasnya jelek, bukan gitu ya. Previewnya itu kecil, susah ngelihat. Apalagi kalau kalian mau ngambil close up produk, itu kan perlu fokus yang enak di mata kalian gitu loh. Oke nih fokus, gua ambil lah. Nah ini ketika kalian nggak nyalain itu suka keliru. Ini gambarnya fokus apa enggak? Karena kejadian waktu gua unboxing kemarin, gua fotoin iPhone karena picking display-nya nggak gua nyalain, itu iPhone-nya ngeblur. Yang jadinya ketika kalian pakai Insta360 S Pro 2 kalian, pakai modul close up lens-nya ini, itu kalau bisa picking display-nya dinyalain. Biar kalian previewingnya jadi lebih gampang. Nah sekarang kalau kita ngomongin buat si modul lensa ultra wide-nya, sorry banget gua belum sempat buat foto-foto ultra wide gitu ya, belum ada kesempatannya. Tapi kalau kita ngomongin buat seluas apa gambarnya, ini gambarnya luas banget. Yang otomatis karena dia penggunanya action cam buat vlogging segala macem, itu jadinya enak banget pakai ultra wide-nya, nggak usah takut teman-teman kalian, gue nggak masuk frame nih, nggak perlu takut. Ini bener-bener luas banget buat gambarnya. Apalagi kalau lo pakein si Explorer Kit-nya ini buat di genggaman, kayak yang tadi gue bilang di awal juga, lo pakai buat selfie begini, ini lebih nyaman banget dibandingin lo pegang, lo cubit action cam-nya seperti ini gitu loh. Berasa banget, pegelnya itu berasa, pegelnya di jari ke bawah tuh pegel. Kalau lo pakai ininya ya udah kayak lo megang kamera aja, tapi ini bobotnya ringan. Buat kualitas gambarnya juga tidak ada penurunan macam-macam, as Insta360 S Pro 2 aja kualitas gambarnya. Tapi ya baik lagi, dia makin wide otomatis ya untuk distorsinya makin berasa. Tapi buat penggunaannya, kalau kalian mau pakai untuk foto group gitu ya, rame-rame, ayo ngumpul bareng-bareng, lo mau selfie begini cuman jarak dari tangan aja, gue yakin itu pasti dapet ke belakang-belakang. Oke, terakhir kita ngomongin soal printernya gitu ya, modul printernya ini. Ini modul yang bagus banget, yang dimana fungsinya ya kalau ketika kalian foto-foto itu bisa kalian kumpulin dulu, nanti kalian bisa pilih-pilih dari galeri Insta360-nya gitu ya, dari kameranya, dan barulah bisa kalian pilih buat kalian print untuk fotonya. Tapi kekurangannya cuma satu menurut gue, yaitu adalah ketika kalian mau pakai buat print, dia text time-nya lama gitu loh. Ini gue ada satu foto Bapak Satpam lagi di langit. Lagi di langit gimana? Nah, ini gue contohin aja. Nah, dia nih keluar nih. Dia masuk lagi dulu. Processing lagi. Nanti dia keluar lagi. Nah, nanti dia masuk lagi. Gak apa-apa, ini buat kalian dapat gambarannya aja. Ini nggak usah dikat juga nggak apa-apa lah. Keluar lagi. Ya kalau kelamaan bisa dikat aja. Oke, ini udah selesai. Kalian bisa lihat gambarnya keluar kan? Oh, masuk lagi dia. Kenapa masuk lagi? Malu. Bapak satu ini malu. Nah, dia keluar lagi. Belum. Nah, jadi kalau udah keluar masuk gitu, tungguin sampai kelar, sampai mesinnya selesai bunyi gitu ya, sampai dia silent baru kalian keluarin fotonya. Jangan nggak sabaran, lama nih lo tarik, jangan. Duit tuh rusak tar. Nah ini hasil gambarnya bapak-bapak satpam yang ada di langit. Dari tadi wow ketawa gara-gara beginian doang nih. Bukan bapak yang terbang di langit, bukan, cuman lagi begini posenya ya kan. Nah ini buat kualitas gambarnya menurut gue oke, hasilnya oke, tapi mungkin kertasnya aja dia nggak seproper. Baik lagi ya, gue taunya Instax doang, tapi dia nggak seproper Instax, tapi oke nih. Buat kalian simpen jadi memento, nah oke nih tuh. Ya jadi kesimpulan dari impresi gua dari Insta360 S Pro 2 menggunakan Explorer Pro Grip Kit-nya ini adalah menyenangkan banget. Apakah gimmick doang? Apakah cuma ya buat gaya-gayaan doang? Enggak. Penggunaan si kitnya ini nih, si cage-nya atau gripnya ini sangatlah membantu di ergonomi kalian. Ketika kalian mau pakai foto-foto, mau pakai buat video, mau pakai selfie juga tidak nyusahin. Gripnya bener-bener enak di tangan dan juga masih tetap enteng. Dan tadi kalau kita ngomongin soal kekurangannya itu tidak pure dari si Explorer Grip Kit-nya ini, tapi dari Insta360 S Pro 2-nya karena dia penggunanya kan sebagai action cam ya. Ini kan sekarang kita alih fungsikan, dia penggunaannya tuh jadi lebih kasual buat foto-foto gitu-gitu kan. Itu masih ada kekurangannya memang, tapi untuk secara penggunaannya ketika kalian pakai si
grip kitnya ini gue bingung nyebutnya Explorer grip apa kit atau cage gitu. Nah ketika lo pakai ininya aja buat foto-foto, buat video, ini bener-bener nyaman banget. Harus gue ulangin lagi, dan ini nggak cuma gimmick aja, penggunaannya juga lebih enak jadinya ketika kalian pakai action cam ini buat penggunaan kasual. Dan paling nyata deh, sekiranya kalau ada modul yang kira-kira nggak gue pakai saat pakai si S Pro 2 Plus kitnya ini ya, si HUD layarnya ini agak menyusahkan ketika kalian buat mengoperasikan layarnya. Mentok ke ujung-ujungnya gitu loh. Karena dia kan full touchscreen ya, dia nggak ada tombol-tombol macam-macam, jadi itu pengontrolan di layarnya itu jadi kurang enak. Tapi ya mungkin itu aja intinya, nih aksesoris nggak cuma buat gimmick doang, tapi untuk penggunaannya ketika kalian operasikan ini bener-bener bikin nyaman dan bikin lebih profesional penggunaan si action cam-nya. Mungkin itu aja pengalaman gua atau impresi aja. Gua nggak tahu in-depth review ada apa lagi apa enggak, mungkin bentuknya short-short aja gitu ya, pengalaman buat gua foto-foto. Tapi ya harusnya kalau udah dapat gambarnya dari si aksesoris yang satu ini. Itu aja. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.